Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Setelah berbuka puasa, kembali Smart Syariah hadir sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Topik kita di malam hari ini adalah inovasi digital dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk Anda semua, selain mendengarkan kami di 6 kota, Anda juga bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda bisa cek atau juga menyaksikan perbincangan di malam hari ini. Dan sudah ada dua narasumber yang tergabung di Smart Syariah. Ada Bapak Dr. Haji Muhammad Bukhari Muslim, LCMA, Pengurus Pusat MES, atau Dewan Syariah Nasional MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat, semangat Mas Willy. Semangat terus ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Bukhari. Kemudian juga ada Bapak Dr. Eko Mulyansyah, Ketua Bidang Inovasi dan Literasi Forum Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Semangat Ramadan ke-17 hari ini. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita langsung membuka perbincangan di malam hari ini, namun sebelum kita lanjutkan, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM dan bisa menyaksikan di sana. Baik, saya langsung ke Pak Kiai Bukhari gitu ya. Nah, zakat kan dia memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Lantas, bagaimana zakat itu bisa mengurangi instrumen pemberdayaan ekonomi umat ya, atau menjadi lebih tepatnya. Jadi bagaimana zakat itu menjadi semacam kekuatan gitu ya untuk instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kalau bicara zakat, saat ini memang kajian zakat itu lebih terfokus bagaimana memberdayakan orang-orang yang awalnya mustahik menjadi munfik atau muzaki gitu ya. Memberdayakan. Kajiannya begini Mas Zaki. Di dalam Quran ataupun hadis. Misalnya hadis lah. Zakat itu konsepnya cuma dua. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya lalu dibagikan kepada orang miskin. Orang yang berhak menerima. Kalau zakat ada 8 asnaf. Yang paling kita bahas sekarang tentang fakir miskin. Karena pengen memberdayakan. Nah hadis ini hanya umum. Umumnya begini. Yang penting diambil dari orang kaya. Dikembalikan atau diberikan kepada orang yang berhak. Orang fakir miskin. Nah, diberikan ini bentuknya ada dua. Ini yang saya bilang. Tadi kalau Mas Willy bilang, bagaimana zakat ini menjadi salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat. Zakat itu ada dua fokusnya. Pembagian dua. Pertama, ini yang utama dulu nih. Orang fakir miskin itu dikasih karena dia kelaparan, nggak bisa makan, maka dikasihnya konsumtif. Dia selesai harus bisa makan dulu, sehari itu aman dulu. Gitu ya. Ini konsep zakat nih, penyaluran zakat nih. Mereka dilihat dulu nih, apakah kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau belum. Gitu. Oke, sekarang hariannya sudah, kebutuhan pokoknya sudah. Lalu, ini nih yang kita bahas sekarang. Lalu bagaimana zakat itu bisa memberdayakan. Bagaimana mereka bisa berdaya. Berdaya dalam apa? Hari ini dia menerima zakat, tapi diharapkan tahun depan dia tidak lagi menerima, tapi berdaya. Entah itu memberikan infak atau syukur-syukur bisa sampai zakat. Lah,
konsep memberdayakan ini sebetulnya secara fikih itu juga ulama berdebat. Boleh nggak sih orang itu dikasih peralatan? Anggapnya gini, memberdayakan itu dikasih sebuah stimulus sehingga dia bisa berusaha, bisa bekerja yang menghasilkan uang, tidak hanya menerima konsumtif. Dikasih duit, kasih beras habis langsung. Nah, ini yang kita pikirkan, kebutuhan pokoknya sudah selesai, lalu kita berpikir bagaimana orang-orang fukara itu berdaya, memiliki usaha, nanti dia memiliki hasil berpenghasilan. Sehingga bentuk pemberdayaan orang-orang fakir miskin yang berhak menerima zakat itu modelnya banyak sekali. Misalnya, nanti bentuknya dalam bidang ekonomi. Misalnya orang petani nih. Petani yang dia miskin, nggak punya uang, bagaimana zakat itu bisa memberdayakan mereka? Oh, mereka dikasih alat. Misalnya apa? Cangkul. Mungkin kalau sekarang keren dikasih traktor. Gitu. Sehingga dia akan bekerja. Tapi sekali lagi, kebutuhan pokoknya udah selesai. Adalah itu makan. Nanti dia bekerja karena beli traktornya, beli alat pertanian dari mana? Dari uang zakat. Nah, ini yang memberdayakan. Kalau dia misalnya pengusaha di perkotaan nggak ada pertanian, dikasih gerobak misalnya gitu. Entah gerobak ayam goreng, kasih gerobaknya, dikasih semuanya, dikasih pelatihan. Yang dulunya dia ngontrak, anggaplah dia misalnya pemulung, yang nggak punya tempat tinggal, makan masih susah, dia sudah mulai usaha. Gerobaknya dan alat-alatnya dibelikan dari dana zakat. Dan banyak variasinya, yaitu yang disebut memberdayakan mereka dari dana zakat. Kira-kira gitu, Mas Willy. Memberikan mereka dari dana zakat dan semacam pemberdayaan ya. Tadi menarik banget ya, cara yang sangat memberikan daya kepada masyarakat, terutama dalam hal ekonomi. Bayangkan saja kalau misalnya mereka semua melakukan usaha ini, misalnya tadi berikan gerobak, artinya akan berkelanjutan secara ekonomi. Dan untuk Anda semua, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini kami sedang live streaming di sana. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Topik kita adalah inovasi digital dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Saya langsung ke Pak Eko. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak aktivitas ekonomi beralih ke platform digital. Nah, lalu bagaimana era digital ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, Pak Eko? Iya, Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, di era digital memang membawa perubahan yang signifikan ya terhadap pengelolaan zakat. Jadi mulai pembayaran, kemudian distribusi itu sangat cepat, dan itu juga seolah-olah tidak ada batas antara dulu kalau misalkan pembelian-pembelian di platform digital, kita bisa men-tracking kemana, sudah sampai mana, pembayarannya juga sudah pakai QRIS, kemudian nanti barangnya sudah di packing apa belum, kemudian sudah menyampai apa belum, kemudian kita bisa komplain di situ kan. Nah, kemudian itu pun berpengaruh juga di pengelolaan zakat ini. Kemudian terkait efektivitasnya, tentu kita melihat bersama bahwasannya semakin pengelolaan digital ini kita kelola kita manfaatkan dengan baik, tentu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Aksesibilitas sekarang ini memang lebih luas ya. Ini mungkin juga salah satu dampak dari pandemi yang dulu mungkin pengelolaan zakat lebih dominan offline, karena mungkin ada beberapa ulama juga atau mungkin pemahaman teman-teman umat ini yang kalau misalkan mereka berzakat itu lebih afdol kalau didoakan di tempat begitu. Nah, sekarang ini karena aksesibilitas di digital ini sudah semakin tinggi, pembayaran juga bisa mobile, kemudian juga akad juga bisa kita online juga, niat itu juga bisa dalam hati begitu, dari hati kita. Kemudian kita juga dari platform digital kita juga bisa melihat efisiensi distribusi itu, seolah-olah kita bisa merasakan kebahagiaan mustahik yang kita bina, yang kita bantu, yang kita support itu hanya di meja kerja kita gitu.
Hmm. Memang potensi-potensi yang menghantui di platform digital sama seperti platform kalau misalkan kita berbelanja online, kemudian kalau misalkan barang yang datang ternyata eh, penipuan atau apa, itu memang lebih lebih ada potensi-potensi ke situ. Jadi memang keputusan untuk berdonasi itu harus tetap menjadi analisa fundamental dalam platform digital. Kita bisa melihat campaign di digital ini, mungkin video-video yang menyentuh begitu. Kita mungkin tersentuh dan kita berniat untuk berdonasi, tapi alangkah indahnya atau lebih lebih selektif dari transaksi digital itu untuk kita melihat basic dari lembaga yang mengangkat program itu. Itu sih yang harus lebih lebih kita fokuskan ya. Jadi semakin efektif, semakin kita bisa menggunakan platform digital dengan baik, tapi kita juga tetap kuncinya kita harus tetap selektif, kita paham lembaga yang menaungi platform itu. Saya kira itu. Oke, selektif dan paham lembaga yang menaungi platform tersebut ya. Ini untuk masyarakat semua, himbauan yang disampaikan oleh Pak Eko. Nah, teknologi juga memperluas jangkauan dan transparansi nih perlu digarisbawahi tentang pengelolaan zakat. Kira-kira apa saja inovasi digital dan bagaimana dampaknya bagi pemberdayaan mustahik, Pak Eko? Iya, kalau teknologi, inovasi teknologi saat ini juga sangat sangat ini ya, sangat pesat ya. Dalam crowdfunding saja, crowdfunding zakat sekarang sudah banyak platform-platform yang membantu masyarakat untuk bisa menetapkan atau memutuskan pendayagunaan dana zakatnya itu tidak lagi abu-abu atau mungkin kita serahkan ke lembaga zakat. Jadi asnaf itu bisa kita pilih sendiri kalau sekarang ya. Sekarang misalkan ada yang sakit, itu kita bisa langsung berdonasi ke personal itu. Jadi kemudian ada juga sekarang sudah ranahnya ada blockchain. Jadi beberapa lembaga zakat sudah ada menggunakan blockchain. Dia transparansi untuk dari mulai dana masuk, kemudian nanti dananya kemana sampai tersalurkan apa belum, kayak gitu, itu juga ada juga sudah mulai beberapa lembaga zakat sudah mulai menggunakan itu. E-wallet dan payment gateway juga sekarang sudah mulai yang Islami ya, itu juga sudah mulai bermunculan. Beberapa operasi juga sudah mulai ditawari dari beberapa mitra-mitra kita. Jadi, tapi untuk mustahik, jadi mustahil juga di sistem digitalnya juga akan terlihat karena di beberapa lembaga itu ada yang menerapkan sistem MRM, Mustahik Relation Management gitu, itu menjadi penjembatan komunikasi pemberdayaan. Jadi dia mengontrol penyaluran, kemudian progres pemberdayaan itu melalui sistem. Jadi donatur-donatur yang dirasa jauh di mata gitu ya. Kalau sekarang bisa jauh di apa, jauh dekat di mata dan dekat di hati juga. Jadi eh, semakin eh, kuat digitalisasi ini, inovasi-inovasi digital ini, kita bisa memantau, bisa lebih mudah mengawasi hingga memastikan bahwa penyaluran di dana zakat ini tepat sasaran. Oke, sebetulnya dengan adanya kemudahan ini juga satu keuntungan ya untuk masyarakat ketika sudah memberikan zakat, itu kita bisa memantau arahnya kemana zakat kita. Karena tadi transparansi ini juga membangun kepercayaan kita ya ketika mungkin besok-besok akan berzakat lagi gitu. Nah, kembali ke Pak Bukhori. Nah, zakat digital juga bisa menggerakkan ekonomi umat dengan inovasi dan partisipasi nih Pak. Nah, dalam konteks ini, apa visi zakat digital untuk ekonomi umat dan langkah konkret yang diperlukan, Pak Kiai? Silakan. Yes, kalau ditanya visi zakat digital untuk ekonomi itu satu. Bagaimana mensejahterakan para atau memberdayakan para mustahik. Upaya ini yang harus diciptakan. Visinya adalah bagaimana tadi mustahik ini berdaya, itu visi utama. Lah langkahnya apa? Ini kalau saya simpulkan dari Mas Eko tadi ya, ini nambahin. Gini, namanya digital itu kan semuanya cloud,
semuanya adalah di langit gitu ya. Hmm. Dari zakat itu kan intinya cuma dua. Pertama bagaimana mengumpulkan, karena ayatnya khudz min amwalihim. Khudz min amwalihim itu ambillah, kan gitu nih. Bagaimana mengambil? Kalau dulu mengambilnya itu dengan manual, datengin masing-masing. Dengan digitalisasi sekarang yang tadi disampaikan Mas Eko nih, ini harus lebih canggih gitu. Bagaimana? Misalnya data para muzaki itu sudah terdigitalisasi, alamannya jelas. Sehingga LAS sebagai amil yang punya wewenang untuk mengumpulkan zakat itu bisa datang, bisa call. Sekarang tidak lagi datang, tapi telepon gitu ya. Kemudian menghubungin gitu ya. Baik dengan ini yang dari kita aktif. Kita menghubungin baik WhatsApp, baik email, baik apa, menyapa para muzaki. Nah ini yang harus kita lakukan nih. Nah, lalu fasilitas yang tadi disampaikan Mas Eko dipermudah. Ini kan ngomong perkotaan nih ya. Langkah-langkah dipermudah. Bagaimana fasilitas pembayaran yang tadi sampaikan bisa kiris, pakai rekening, pakai apa saja. Bahkan las-las sekarang itu sudah ada namanya jemput zakat. Saya kira jemput zakat juga mungkin nggak se-efektif lah. Itu sebetulnya adalah bagaimana layanan las amil ini menyiapkan seandainya para muzaki ini bingung menghitung zakatnya. Dia datang nih, datang atau nggak usah datang call, konsultasi, saya punya harta ini, harta ini, harta ini, harta ini, misalnya uang cash di tabungan sekian, punya emas sekian, punya saham sekian, gitu ya. Ya. Terus punya apa lagi di sana, itu dikonsultasikan. Nah itu by digital tuh. Kemampuan para amil ini harus ditingkatkan di sini. Ini langkahnya apa? SDM amil ini yang harus ditingkatkan. Tidak lagi dia nunggu atau dia hanya berdiam diri, enggak. Dia harus meningkatkan kemampuan teknologinya. Jangan sampai amil nggak ngerti bagaimana kris, bagaimana sekarang marketplace. Orang zakat melalui marketplace sekarang. Itu luar biasa sekarang. Langkah-langkah ini peningkatannya harus disiapkan, cara mengumpulkan zakatnya juga lebih arif. Tapi catatannya nih Mas Willy, ini hanya bisa di perkotaan. Kenapa? Karena sudah banyak internet, sangat maju. Tapi apakah di desa sudah? Saya kira belum. Betul. Kita itu masih punya orang yang di gunung-gunung sana. Itu juga ada orang muzaki loh. Nah itu bisa jadi mungkin masih efektif dengan manual. Ini langkah dalam rangka bagaimana mengumpulkan zakat dari aspek digitalisasi zakat pengumpulan. Baik. Langkah kedua, ini penting nih. Setelah semua misalnya amil, dalam ini lembaga amil zakat, baik itu LAS atau Basnas atau apapun, kan ngumpulin zakat nih. Itu juga pencatatannya harus bagus. Saya kasih begini, misalnya Basnas. Basnas itu punya cabang sampai ke wilayah, ke cabang, ke kabupaten. Las-las ormas misalnya Lazis Muhammadiyah atau NU atau apapun gitu ya. Itu dari pusat sampai ke ranting. Dengan teknologi ini pencatatannya harus clear. Tidak perlu amil itu datang ke sana atau nunggu laporan. Kamu di desa X, di Gunung Kidul sana, berapa kamu dapat zakat? Nunggu berhari-hari. Dengan teknologi sekarang, sekali laporan, langsung bisa rilis di pusat. Ini dalam hal pencatatan, maka langkah ini harus diperbaiki, dibikin sistem. Anak-anak kita yang canggih dalam program, bikin program bagaimana pelaporan dari daerah
sampai pusat itu real time. Misalnya nih, Mas Gili di mana? Di Gunung Kidul atau di Papua lah misalnya gitu. Di sana ada anggota, ada orang muzaki membayar zakat sekian miliar. Itu kan kalau tidak punya sistem digital yang bagus, nunggu laporannya nanti dulu dicatat. Lah, digitalisasi ini bagus. Yang ketiga, ini dalam hal penyaluran. Kita dalam hal penyalurannya harus punya data tadi. Kita nyalurkan ke Sumatera berapa, di Sumatera tersalurkan berapa, di Kalimantan berapa, di Jawa berapa. Nah ini butuh ilmu-ilmu digital, ilmu-ilmu program yang luar biasa. Sehingga nanti zakat itu yang dibilang digitalisasi kita apa? Yaitu pengumpulannya secara canggih, pengelolaan pencatatan keuangan canggih, mentasarufkan itu membagikan bidang ekonomi berapa, bidang pendidikan dikasih berapa, semuanya terkonek. Jadi langkah-langkahnya kita perbaiki SDM-nya, juga muzakinya, juga mustahiknya tercatat dalam sebuah data besar. Baik, digitalisasi membantu banget gitu ya untuk hal ini, dan semoga saja di daerah-daerah semua bisa menikmati digitalisasi ini sehingga pengumpulan zakatnya juga akan semakin banyak, termasuk juga yang merasakan manfaat zakat juga semakin banyak. Dan ini pasti kaitannya dengan koneksi internet nih ya Pak Kiai, karena bahkan bukan hanya di desa loh, di beberapa kota, beberapa jaringan internet itu juga masih agak susah gitu ya. Dan untuk Anda semua, Anda jangan kemana-mana, masih ada sesi selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Topik kita adalah inovasi digital dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Buhori Muslim LCMA, Pengurus Pusat MES atau Dewan Syariah Nasional MUI, dan Bapak Dr. Eko Mulyansyah, Ketua Bidang Inovasi dan Literasi Forum Zakat. Dan kita lanjutkan diskusi berikutnya ya. Saya kembali ke Pak Kiai itu ya. Nah, digitalisasi zakat tentu tidak bisa lepas juga dari tantangan. Kira-kira apa tantangan utama yang dihadapi dalam tata kelola zakat digital dan bagaimana solusinya? Tadi saya sempat highlight sedikit soal koneksi internet, namun pandangan lain dari Pak Buhori seperti apa? Yes, tadi kita udah bahas nih. Jadi tidak semua wilayah, ini tantangan yang utama nih, punya jaringan. Berarti kita hanya fokus di kota-kota yang jaringannya oke. Yang kedua, berarti punya perangkat. Kira-kira ini perangkatnya memadai atau enggak? Kan gitu nih. Ini tantangan beratnya ini. Kemudian tantangan selanjutnya yang tadi saya singgung sedikit itu adalah SDM. Apakah SDM kita yang ahli teknologi, ahli program, memiliki program yang canggih, untuk apa tadi? Mendata collection. Itu punya enggak? Kan kita misalnya gini, misalnya saya cuma ini bayangan saya belum pernah. Saya punya pikiran misalnya begini. Di kota-kota itu sekarang ada marketplace misalnya. Bisa nggak ya kita ini punya mall zakat gitu. Orang itu masuk ke situ, itu berbagai macam, mau pembayaran zakat ada, pembayaran fidyah ada, pembayaran sedekah ada, pembayaran apalagi dam, apalah. Itu semua ada tuh. Nah, ini sepertinya belum. Ini tantangan kita nih. Bagaimana mencetak itu. Yang selanjutnya tantangannya adalah para muzaki. Kira-kira ini mereka, orang-orang yang berhak atau wajib bayar zakat, nyaman nggak sih untuk membayar melalui digital tadi? Melalui saluran-saluran, nyaman nggak? Percaya nggak? Kan gitu nih. Sehingga bagi las-las itu membutuhkan laporan. Yang dibutuhkan apalagi medsos. Medsos itu adalah digitalisasi laporan. Misalnya begini, saya sudah bayar melalui, saya sudah bayar zakat melalui platform. Misalnya X lah gitu ya, marketplace X gitu. Bayar banyak. Tapi oleh X ini kan disalurkan kepada lembaga amil. Karena ini kan kita nanya nih, kira-kira zakat saya itu sudah disalurkan atau belum ya? Nah ini butuh. Ini satu satu aplikasi atau apapun sehingga kita ketika bayar bisa melihat. Nah, tantangannya di situ tuh. Nah, tantangan berikutnya yang berat adalah begini. Ini juga luar biasa. Uniknya negara kita itu, Mas Willy, itu memiliki ratusan lembaga amil zakat. Ya. Ada 100 sekian lebih, baik tingkat nasional maupun daerah. Masing-masing las itu punya data
mustahik. Tantangannya adalah begini, ketika las 1, las di nasional, memberikan dana zakatnya kepada mustahik A. Nanti las yang lain ngasih ke A juga. Las yang lain A juga. Kenapa? Datanya belum clear. Oke. Lah ini tantangan nih. Bagaimana negara kita, ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha, nanti memiliki satu data, jangan sampai satu mustahik itu menerima dari banyak las. Nanti laporannya sama, bahwa ini sudah. Nah ini membahayakan. Nah, tantangan ini harus kita hadapi nih. Sehingga nanti kita siapkan SDM, data yang valid, laporan yang bagus, medsos yang bagus, sehingga di kota-kota akan terjamin transparansi gitu ya. Kemudian akuntabilitasnya juga bagus. Tapi kalau di kampung-kampung, percaya dah sama itu, kiai-kiainya. Itu masih banyak. Nah, tetap ya untuk memberikan secara langsung di desa-desa, di kampung itu masih satu hal yang sangat efektif ya untuk penyaluran zakat ini. Baik, saya kembali ke Pak Eko gitu ya. Banyak yang belum paham potensi zakat dan penggunaan platform digital untuk berzakat. Nah, bagaimana cara meningkatkan literasi zakat dan teknologi di kalangan muda? Nah, ini sebetulnya kalau muda kan sudah deket banget dengan teknologi, tapi gimana nih, lagi main gadget, tapi ya tadi ya sambil bayar zakat juga, jangan hanya mungkin lihat sosmed atau mungkin nonton-nonton video gitu ya. Gimana nih yang perlu ditingkatkan, Pak Eko? Iya, menarik dari yang sampaikan Ustadz Bukhari tadi, tapi saya menambahkan sedikit dari tantangan digitalisasi OPZ, yaitu OPZ sebenarnya dituntut untuk memperkaya program-program pemberdayaan zakatnya yang lebih spesifik dalam kampanyenya. Jadi kalau misalkan kita menyadari, kita mengerti bahwa asnaf zakat itu ada 8, tapi kadang-kadang muzaki itu perlu mengetahui peluang untuk memilih program-program itu yang sesuai. Jadi misalkan ada program santunan guru ngaji pedalaman untuk asnaf fisabilillah gitu ya. Terus juga ada mungkin ide-ide dari OPZ yang membuat program bangkit untuk asnaf gorimin yang terjebak pinjol atau rentenir. Itu mungkin tantangan yang seperti ini yang lebih mungkin menarik ya. Jadi inovasi ini selaras dengan percepatan arus digital itu. Nah, tapi kan nanti setelah tantangan-tantangan itu ada, kita diwajibkan untuk meliterasi zakat ini di kalangan anak muda. Anak muda sekarang lebih senang dengan gadget gitu kan yang saya bilang Mas Willy tadi. Kemudian ada sekarang juga kayak di OPZ juga banyak yang membuat konten-konten pendek yang menarik di Instagram, di TikTok. Kemudian influencer-influencer juga sudah dengan kerendahan hati di program-program yang memang beliau mengangkat program-program perzakatan itu juga sudah ada gitu ya, juga disama dengan OPZ. Kadang-kadang teman-teman generasi muda itu senang melihat infografis, video animasi bahkan video-video pendek lucu-lucu gitu ya. Kemudian kadang-kadang perlu digalakkan juga untuk mengintegrasikan materi zakat-zakat digital itu di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus. Itu memang karena sekolah dan kampus itu menjadi pewaris kita nanti, menjadi pemimpin ke depan, dan itu harus memahami dan mengerti kalau program zakat ini selain memang menjadi bagian dari rukun Islam, tapi ini adalah salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan, kemudian banyak program-program pemerintah yang disupport atau kita turut membantu atau mengentaskan melalui program-program ini. Juga ada kalau buat generasi muda ya, itu mungkin perlu juga dibuat program-program donasi challenge gitu, platform. Jadi ada donasi dan challenge gitu. Saya sempat kepikiran mau membuat video game, tapi kalau membuat video game terkait zakat itu juga banyak akan terjadi perdebatan. Jadi misalkan ada challenge-challenge video game karena beberapa informasi untuk top up
video game itu nilainya sekian triliun itu seandainya itu dialihkan dalam bentuk zakat itu mungkin lebih produktif lah ya. Top up game-game yang ada di sekarang dipegang sama teman-teman anak-anak kita itu kalau dikalkulasi itu mencapai triliunan top up-nya. Nah, memang perlu untuk mengalihkan itu dan mengedukasi terkait perzakatan di kalangan anak muda ini dan mengajak mereka untuk berbagi menjadi bagian dari gerakan sosial. Sangat berbangga pada saat teman-teman guru itu mendorong muridnya untuk berinteraksi dengan lembaga zakat. Jadi ada yang berzakat bersama yuk ke kantor zakat gitu. Jadi kami menerima itu dengan senang hati gitu. Kemudian ada testimoni-testimoni, kita kasih kisah inspiratif dari mustahik yang menerima, mereka tersenyum, mereka berbahagia, mereka menangis haru, itu akan mendapatkan kesan yang indah di kalangan anak-anak muda. Saya kira itu. Baik. Semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini, Smarters, kami juga masih live streaming di YouTube channel. Dan itulah tadi ya, pentingnya juga mungkin para pendidik di sekolah itu mensosialisasikan bagaimana pentingnya zakat sejak dini. Karena ini juga potensi yang sangat besar ke depannya. Apalagi anak-anak muda sekarang sangat dekat gitu ya dengan gadget. Jadi yang mungkin di sekolah atau juga di kampus, sosialisasi ini sangat penting. Berarti peran dari guru dan dosen juga penting nih ya, Pak Eko ya. Baik, masih ada satu sesi lagi, Smart Listeners. Ada jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin,
Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir menemani malam hari Anda Smart Listeners setelah berbuka puasa dan kembali mendengarkan Smart Syariah. Topik kita adalah inovasi digital dan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Di bulan Ramadan ini juga waktu yang sangat tepat untuk kita berlomba-lomba, berinfak, berzakat, ya, bersedekah, dan tadi dengan digitalisasi, kemudahan itu ada di genggaman Anda, Smart Listeners. Dan pastikan Anda memilih lembaga zakat yang tadi terpercaya, ya, dan lebih selektif, ya. Setuju banget dengan disampaikan dengan Pak Eko. Nah, saya kembali ke Ustadz Abu Hori. Nah, sinergi antara stakeholder adalah kunci optimalisasi zakat bagi ekonomi umat di era digital. Nah, lantas bagaimana strategi terbaik untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, Ustadz? Jadi tadi sedikit saya singgung gini Mas Willy ya. Indonesia, negara yang tersayang, tercinta ini memiliki keunikan. Lembaga yang mengurusin atau berkecimpung dengan zakat itu banyak sekali. Satu, ada Kementerian Agama. Ini dalam hal memberi izin kepada las-las lembaga amil zakat. Lalu ada Basnas, ini di undang-undangnya ada masalahnya. Ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini juga membantu untuk mengelola tentang zakat. Ada lagi LAS. LAS ini bisa ormas, bisa yayasan, bisa apa. Asal dapat izin. Jumlahnya 100 lebih. Mungkin 140 atau berapa. Berarti banyak sekali. Padahal tujuannya itu satu kan. Bagaimana mengentas kemiskinan. Bagaimana memberdayakan ekonomi para mustahik. Nah, itu tuh. Orang lembaganya banyak. Tujuannya itu satu. Ini unik memang. Kalau di negara lain sudah ada jadi malah kementerian zakat dan wakaf. Gitu ya. Di negara-negara lain lah. Saya nggak mau sebutkan. Nah, karena uniknya negara kita, kenapa juga harus banyak LAS? Karena kita banyak ormas. Ormas kita banyak. Ada NU Muhammadiyah, jumlahnya cuma 70, mungkin 100 juga. Nah, selain ormas juga ada BUMN yang bikin LAS juga. Bagaimana ini tantangan? Seolah-olah banyak, tapi itu satu, justru bagaimana berkolaborasi ini, Mas Willy, sebenarnya Kementerian Agama, Basnas kita sering duduk bareng. Kuncinya apa? Kita duduk bareng. Duduk bareng dalam apa? Kita akan kira-kira gini, renstra, target, kegiatan yang 5 tahun ke depan, itu apa sih? Dengan cara duduk bareng, nanti tidak saling bentrok nih. Programnya juga nggak saling bentrok, targetnya nggak saling bentrok. Intinya saling melengkapi. Negara kita banyak penduduknya, yang memustahiknya banyak sekali. Saking banyaknya kira-kira nih, yang menerima sama yang memberi itu banyakkan yang menerima. Gitu ya. Nah, kolaborasi itulah yang dibutuhkan. Komunikasi itu yang dibutuhkan. Jangan sampai muncul penilaian di masyarakat bahwa, oh,
lembaga las tuh saling saling apa ya? Nggak cocok, nggak boleh. Karena Hmm. ini Islam. Kita dalilnya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah berbenturan. Ya. Kolaborasi ini harus dibangun, komunikasi ini bangun antar stakeholder. Beberapa waktu kita diskusi dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Agama yang bikin regulasi, kemudian dengan Basnas, dengan LAS, dengan asosiasi. Di Indonesia ini ada 2 asosiasi zakat, ada FOS, ada POROS. Nah ini sebenarnya dalam rangka karena saking banyaknya las, kita berorganisasi, berkolaborasi. Sekali lagi, untuk kebaikan itu bukan saling menjatuhkan, tetapi saling akrab. Ini yang harus kita bangun. Ketika kolaborasi ini bisa terjalin bagus. Siapapun nih, organisasi apapun, maka nanti akan kuat. Termasuk setelah kuat ini sosialisasi ke masyarakatnya bagus. Di sini ada MES, organisasi perkumpulan yang fokus pengembangan ekonomi syariah. Nah ini harus sosialisasi begini nih dengan Smart FM, di Ya. televisi, di medsos. Saya kira dengan persatuan akan semakin kuat. Setuju banget apa yang disampaikan Kiai Bukhori ya. Nah, sebagai closing statement, silakan Pak Eko melihat perkembangan dan seperti apa mungkin proyeksi peran zakat digital dalam membangun ekonomi umat yang lebih berdaya dan berkelanjutan ke depannya. Iya, kami optimis, saya optimis ke depan ini zakat digital menjadi salah satu pilar utama ya dalam membangun ekonomi umat yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Karena nanti akses yang lebih luas dan inklusif gitu dengan teknologi digital ini semakin banyak orang masyarakat yang dapat mampu mengakses layanan zakat, bekerja informal, kemudian ada yang diaspora Muslim, kemudian komunitas-komunitas pedalaman tadi yang disampaikan, kemudian eh, Insya Allah juga akan mengurangi ketimpangan distribusi karena pasti akan kelihatan mana mustahik-mustahik yang sudah mendapatkan donasi itu akan sangat mudah di tracking lah dengan penguatan digital ini. Kemudian ada juga penguatan ekonomi berbasis zakat. Kalau misalkan memang asas konsumtif itu sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian saya juga tetap mendorong terhadap partisipasi generasi muda. Jadi generasi muda ini menjadi pionir yang harus kita kuatkan literasinya, kita dorong kepekaannya, kemauannya, bukan hanya kemampuan tapi kemauan yang harus didorong. Karena biasanya banyak orang yang mampu tapi tidak mau begitu. Jadi di era digital ini edukasi literasi itu mendorong agar generasi muda itu mau berperan aktif dalam dunia perzakatan. Kalau saya sih konsistennya sih untuk OPZ kita selalu berbenah untuk memampukan diri seiring dengan perkembangan dunia digital dan sampai setiap progres program dan sampaikan gitu progres program kita tuh sampai di mana dalam bentuk apapun, apakah itu sukses atau itu kadang-kadang kurang sukses gitu ya sebagai lembaga zakat terus sampaikan itu sebagai engagement umat kalau mereka memiliki program itu. Semakin kita transparan, maka umat akan melihat, oh itu adalah programku ya, gitu. Dan untuk teman-teman umat Muslim, kalau saya sih tetap berharap untuk mendorong untuk mendukung program-program OPZ dan kawal setiap report kegiatan. Jadi beri kritik yang membangun sebagai bukti bahwasanya kita berpartisipasi, umat ini berpartisipasi dalam dunia zakat itu bukan hanya sekedar berdonasi, tetapi juga dalam bentuk kritik, kemudian memberikan saran, kemudian memberikan bantuan-bantuan teknis, kemudian berperan aktif, ikut juga dalam kegiatan sosial gitu. Jadi itu sebagai bukti bahwasanya dunia zakat ini adalah salah satu rukun dari Islam. Saya kira itu. Baik ya, mari berlomba-lomba kita berzakat untuk pemberdayaan ekonomi umat ya, smart listeners. Bisa juga di forum zakat ya Mas, kalau ingin menyalurkan zakatnya. Setuju gak sih Mas Eko?
Kalau forum zakat kita hanya memforumi saja. Nanti kalau Memforumi zakat ke saja. OPZ, ya Oke. ke OPZ masing-masing. Baik, silakan ya Anda pilih lembaga yang Anda percaya dan selektif ya dalam menyalurkan zakat Anda. Terima kasih banyak. Mungkin Kiai 1 menit nih pesan-pesan sebagai ini kan Ramadan nih supaya berlomba-lomba berzakat. Silakan, Pak Buhori. 1 menit. Baik, teman-teman sekalian, saudaraku, mumpung di bulan Ramadan, orang yang beramal dilipat gandakan beratus-ratus kali, sedekah sekali 700 kali, apalagi zakat, maka kita harus tunaikan. Dan ingat, bersedekah itu tidak pandang bulu, tidak pandang agama. Penting dia susah, kita tolong. Kalau zakat, salurkan dengan cara yang benar. Kita harus taat sama pemerintah, ada aturan, taat sama syariah. Maka yang pas itu bayar zakat kepada las yang berizin. Sehingga nanti terdetek, tercatat, ada laporannya. Mudah-mudahan kita berkah semuanya. Setuju banget ya. Dan terima kasih banyak Pak Kiai Buhori dan Pak Eko atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan memotivasi kita semua untuk semangat berzakat ya. Dan untuk Anda semua silakan bisa menyaksikan kembali video ini di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Saya Willy Darmawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.